negeri ini banyak maling. Kalau lihat duit, maling itu nggak peduli. Mau kaya, mau miskin, nggak peduli yang punya banyak atau sedikit. Nggak peduli uangnya buat orang banyak, namanya juga maling. Maling, mana eleng.
apa yo? Yuk. Teh panas yuk. Wah, yang jualan nggak ada ya. Yuk. Teh panas. Teh panas yuk. Yuk. Woi yuk. Teh panas siji. Wah, yang jualan minggat. Asu. Kayak gini nih loh. Orang kiri tapi nyenyengit. Orang kiri tapi nggak ngumangsani kalau dirinya miskin. Sudah tahu dirinya itu miskin, ya toh? Kasih tempat buat jualan, tapi malah ditinggal-tinggal tempatnya. Padahal ini gerobaknya udah anyar, masih kinyis-kinyis, habis dipomit. Tetapi malah dagangannya ditinggal, gak dijagain. Nanti kalau digusur, protes, demo, anarkis. Itu kan gak level. Punya dagangan itu ya ditunggu, kalau ada yang mau beli teh panas itu ya dilayanin. Sudah tahu di negara kita ini banyak maling. Yang namanya maling itu nggak peduli mau kaya, mau miskin, nggak peduli uangnya banyak atau dikit. Kalau lihat yang meling-meling, ya pasti langsung disikat. Namanya juga maling, maling, mana iling. Bu, teh panas satu. Mas, jancoy. Kamu itu orang tua aja. Kamu itu siapa? Minggat aja, punya sopan santun di Jogja nggak punya sopan. Lah, ya saya kan mau jajan, Pak. Aku udah dari tadi di sini, tapi yang jualan itu minggat. Mas Karto mau pesen apa toh? Kamu itu udah dari tadi kok. Aku kesini nggak ada orang pengen wedang teh panas malah kamu minggat. Oh, saya dari tadi sudah di sini kok. Mas Karto saja yang dari tadi ngomongnya nggak jelas, muter-muter terus. Dasar. Malah konek ke aku. Belum tahu di gede cangkeme wae yo. Gawe ke aku teh panas. Biji. Teh panas lebih lan kental. Teh panas siji lebih lah. Nas gitu. Masnya? Teh panas satu. Ya. Lu aku sike lo yu. Aku duluan kok yang ditanyain masnya. Aku kan cemburu. Mas, Mas Karto. Aku titip angkringan sebentar ya. Gulanya habis, tak beli di warung. Dilut. ya cepet nengol lah. Mas, kamu itu siapa ya kok datang-datang ngagetin aku? Saya? Iya. Kenalin. Nama saya Abdullah Gofari, Habluminanas Almunawaroh Sakinah Mawadah Warahmah. Biasa saya dipanggil Gopar. Siapa? Gopar. Gopar. Kamu itu mahasiswa yang tinggal di apartemen itu kok? Iya. Kamu tinggal di apartemen yang tinggi banget itu. Apa kalau kamu bisa keluar? Ya, Jok, tinggal Jok. Sebentar. Siapa namamu? Gopar. Gopar. Nama kau ya Gopar. Nggak ada yang lebih jelek kok. Kamu pasti bukan orang Jawa kok, Pak? Bukan. Bukan, pasti bukan orang Jawa. Orang Jawa itu nggak ada nama yang jelek kayak kamu itu.
nama orang Jawa itu. Kalau cowok pasti nama depannya ada kata su. Su, belakangnya imbuhannya o. Kalau cowok depannya su, belakangnya o. Ya. Contohnya. Waduh. Contohnya, tak betul. Contohnya itu Soekarno, Soeharto, Sudoyono, Suwidodo, Sumanto. Wah, semua orang sukses itu Mas di negara kita. Jadi kalau cowok depannya su, belakangnya o. Kalau cewek. Wah, cewek. Kalau cewek itu depannya juga su, Mas. Depannya su. Depannya su, tapi belakangnya imbuhannya beda. Su depannya, belakangnya ada imbuhan em. Kalau cewek. Contohnya. Contohnya itu Sugiem, Sutiem, Sumiam. Yang terakhir Mas, Sumingkem. Nah, su baik. Namamu Gopal. Kamu tahu nggak arti namamu apa? Tahu nggak arti namamu apa? Hah? Kamu nggak tahu arti namamu? Nah, memang artinya apa toh Mas? Kamu itu loh Yu, ya ampun. Kamu itu kerjaannya itu gawe wedang, ngeladeni yang mau makan, malah ikut-ikut urusannya pelantangan. Kalau kata bapak saya, gopar itu dari bahasa Arab. Gopar dari bahasa Arab. Goblok. Gopar dari bahasa Arab. Ngawur. Gopar itu dari bahasa Cina. Go artinya 5, par artinya ratus. Gopar 500. Dulu bapakmu pasti penjudi tuh. Kalau pernah kalah separuh tak kok. Sepak bola offline Juventus Barca. Nama kok Gopar. Enggak filosofis. Kalau bapak namanya siapa? Kenalin. Namaku Karto Degleng. Yang nama mudanya biasa dipanggil Bobi Suranto. Kalau cowok manggilnya Om Bobi. Kalau cewek manggilnya Baby. Biar kekinian hipster gitu loh. Sudah toh Mas, sudah. Sampean itu loh dari tadi ngomongnya muter-muter. Oh iya bener. Orang sekampung ini bilang kalau sampean itu deglek. Oh lah wong gila beneran kok. Loh, Yu. Aku degleng kayak gini ini cuma acting, Yu. Oh, aku ini kalau udah beneran itu nggak degleng tapi toying. Malah jonek kayak gitu. Wedang panasku tadi mana ini kok belum? Ini loh. Wah, mbok yo sik nang kene ben jupuk gampang. Kok dodolan ra tau pentas yo ngene iki. Tak ngombe. Masuk panas. Pelan-pelan. Kok panas banget itu, Yu? Yang minta ini panas siapa? Ya tapi nggak panas-panas juga toh keles. Kelek terus. Cerita dulu, tadi namanya siapa? Bobi Suranto. Itu ada sejarahnya, Mas. Ada sejarahnya? Oh, ada. Aku itu kalau ke kelingan sejarahnya itu ngekek ya, Mas. Ngekek kue. Jadi loh, Mas. Ceritanya itu berawal dulu ketika ibuku itu waktu hamil 9 bulan. Ibuku ngidam. Pengen kencan sama bapakku berdua. Di Gembraluka. Wah, private di Gembraluka. Nah, karena hamil 9 bulan. Sesampainya di sana,
Sesampainya di sana, Mas, aku brojol lahir-lahir di Gembiraluka. Kebun binatang. Maka dari itulah bapakku menamaiku Bobi Suranto. Oh, itu ada kepanjangannya, Mas. Kepanjangannya apa tuh? Bobi, bokong sapi. Suranto, asu jaran untung. Kalau digabung bagus, Mas. Bobi Suranto, bokong sapi jaran untung. Asunya mas. Asunya kamu. Mau sasu, boleh. Bicara kotor itu nggak boleh. Mas, tak ada nih. Apa? Daripada sampean itu loh, dari tadi ngomongnya nggak jelas, mending bantuin aku mikir, Mas. Hah? Apa? Bantuin mikir. Mikir gimana caranya biar ini loh, angkringan langgananmu ini nggak diusir sama yang punya apartemen. Aku kartu dagang disuruh mikir daganganmu. Yo. Aduh Yuyu, kamu itu ya aneh tuh Yu. Aku ini datang ke sini ini buat nuntal daganganmu, buat minum yang kamu sajikan. Aku malah disuruh mikir. Yu, di mana-mana pelanggan itu raja Yu. Raja kok disuruh mikir? Raja itu kerjaannya sabda, bukan mikir. Yang penting itu sabda, nggak usah mikir. Rata. Jalan. Malah. Han, ada apa toh? Kamu itu loh, datang malam-malam. Ijazahku, Mbok. Ijazahku hilang, Mbok. Oh, ijazah kok dibuang itu gimana toh, Han? Maksud kamu tuh gimana? Oh, bukan dibuang, Mbok. Hilang, lenyap, musnah, malah dibuang. Au. Sabar toh, Han, sabar. Kamu kok cerita dulu, Han. Kok ijazahmu bisa hilang tuh gimana? Sudah sebulan. Aku muter-muter Jakarta cari kerjaan. Enggaknya dapat kerja. Uangku malah mau habis, Mbok. Biar gak luntang-luntung. Kemarin aku pulang naik kereta. Tapi Mbok, di tengah jalan keretanya malah anjlok, Mbok. Yang mati dikejar gerbong banyak. Untung aku selamat. Tapi Mbok, tasku yang isinya ijazahku selama sekolah 17 tahun hilang, kelempar gak tahu kemana. Oh, ya Allah.
ijazah selama sekolah 17 tahun. Iya, ijazahmu hilang. Ya. Terus kamu bingung. Ya. Aduh, dan gitu aja kok bingung nih. Tak kandani. Aku Karto Dekling yang nama mudanya biasa dipanggil Bobi Suranto. Aku ini mantan pensiunan truk, Han. Tapi anakku 3 cowok semua. Semuanya bisa sukses cari kerjaan tanpa ijazah. Tanpa ijazah, Lek. Tanpa ijazah. Kok bisa tanpa ijazah tuh gimana, Lek? Itu ada ceritanya itu, Han. Anakku yang pertama, dia bisa sukses jadi juragan minyak, Han. Ya, namanya juragan minyak, Han. Tiap hari dia kerjaannya cuma ngoplos antara minyak sama bensin, Han. Wah, stoknya itu sudah berdrim-drim, Han. Setiap liternya dia jual ke pengepul bisa untung sampai 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. Benar. Yang kedua beda lagi, ya. Yang kedua itu dia sukses jadi juragan Jati Spanyol. Jati Spanyol. Yuk. Jati Spanyol. Jati Spanyol apaan, Pak? Goblok. Jati Spanyol itu ada kepanjangannya, Mas. Jualan jati Spanyol, jualan jati, separuh hasil nyolong. Spanyol. Sudah Thomas, sudah. Sampai aku nggak bisa ikut ngomong. Mumet-mumet wae. Sini. Handoko, tak kasih tahu ya, Han. Hidup itu memang berat, Han. Kamu harus berani ambil resiko kalau kamu pengen sukses. Ya contohnya anakku yang ketiga, Han. Wow, anakku ketiga itu nggak kalah sukses sama kakak-kakaknya, Han. Anakku yang ketiga, dia sekarang sukses jadi juragan pemulung. Ya namanya juga juragan pemulung, Han. Kerjaannya ya tiap hari ngumpulin barang-barang bekas, mulai dari bekas wadah TV, wadah miras, wadah AM, wadah topi miring, wadah whisky, sampai wadah Santoso dia kumpulin. Dia kumpulin, nanti untungnya dijual ke pengepul. Itu kan bisa sukses tanpa ijazah. Apalagi Tuhan, sekarang ini banyak sekali kok barang-barang bekas yang bisa hidup, bernafas, terus kasih makan orang. Contohnya kayak wali kota, kayak anggota DPR, kayak presiden belum bekas, wakil presiden juga belum bekas. Ya pokoknya semua anggota dewan itu, dia nyatanya walaupun barang bekas tetap bisa sewa PSK online. Itu siapa inisialnya? Ahmad Albar mungkin. Itu walaupun mereka itu barang-barang bekas, mereka masih bisa orang buat demoan. Kamu harus kayak mereka biar. Sudah Thomas, kamu tuh duduk saja minum teh, marahin mumet. Ya sudah tuh. Yang penting itu Han, sekarang gimana rencanamu buat cari kerjaan lagi? Han, angkringan Simbo ini kan mau diusir sama yang punya apartemen. Diusir? Diusir gimana toh, Mbok? Oh ya diusir toh Han, diusir, dipindah ke tempat lain dengan paksa. Yalah, cobaan orang kiri itu kok ya banyak banget toh. Udah jasa aku hilang,
Angkringan sih mau diusir. Terus aku mau makan pakai apa nanti? Aduh, Andoko. Ini loh, anakku jauh dari tadi mengeluh, desperate banget toh. Andoko, Pak, kamu itu jadi anak muda itu mbok yo sik kreatif. Anak muda kok yo impoten. Yo, kayak aku. Mas, lihat. Waduh, nih Apa? lihat. Saya baca situs berita. Nih lihat, di Amerika itu wisata ke tempat-tempat umum itu laku loh, dijual buat paket wisata. Nah, Mas kerja kayak gitu aja. Hitung-hitung, di Indonesia ini kan tempat umumnya banyak. Bisa dijadiin potensi kayak gitu. Kayak ini nih, yang di belakang apartemen ini. Banyak tempat umumnya. Deh, jadiin potensi wisata tuh bisa. Kamu itu loh, mahasiswa lo goblok. Pokok masa kumuhnya bangsa kita ditunjukkan ke bangsa-bangsa lain, biar bangsa-bangsa lain tahu kelemahannya bangsa kita. Kamu bangga kalau negara kita dikenal kumuh sama bangsa lain? Hah? Bangga? Oh, mahasiswa lo rabok. Nah ini Mas, kalau sampean lagi waras, deglengnya ndak kumat, aku setuju loh sama pendapat sampean. Benar itu Han, Mas. Kita itu jangan jual jeleknya bangsa kita ke bangsa lain. Oh, lebih bagus tuh cari tradisi. Oh, tradisi. tradisi, Mbok. Aku setuju, Mbok. Aku setuju. Aku ingat di Swedia sana banyak orang datang dari negara lain buat nginjek-nginjek anggur yang tradisional buat dijadiin minuman. Tradisional, Mbok. Tradisional. Lah malah mereka tuh bisa ikutan nyemplung terus ikutan nginjek-nginjek anggur buat jadi minuman. Bisa itu, Mbok. Oh, nah kalau di sini itu apa itu kan? Kalau bikin tempe, oh itu kan pakai nginjak-injak gele toh, bener kan? Nah, kayak gitu loh. Anak sama ibu itu mbok ya yang klop, yang romantis kayak gitu itu baru ide yang cemerlang, kreatif. Karto Degleng kasih penghargaan nanti satu-satu tak bayar. kayak gitu itu. Kamu harus cari potensi wisata yang baik ditunjukkan ke bangsa lain. Kalau Karto boleh usul nih, kamu kan juga bisa tuh. Kamu coba angkat bapak petani kita yang telah berjasa bikin makan nasi kita. Gimana kamu belajar caranya nanam padi yang benar, nyebar benihnya itu kan kamu bisa jadikan paket wisata lengkapan. Gimana rasanya Pak Tani macul, terus makan di tengah sawah, tapi badannya masih kotor lumpur, terus giring kebun ke sungai, dimandiin kebunnya, diwawiin. Itu kan alat bisa jadikan satu paket wisata yang lengkap. Mereka itu pasti suka di bule-bule sana kan belum pernah mawi kebun. Bener Lek yang kamu ngomongin. Bener Lek, cerdas. Tapi modal sawah sama kebunnya dari mana ya Lek? Aduh, ket mau ya tanya wae toh aku kesel kan dia ngomong. Sini Han. Atau Degleng kasih tahu. Yang namanya hidup itu memang berat Han. Kamu harus berani ambil resiko kalau kamu pengen sukses. Ya contohnya yang kamu lakukan di Jakarta tadi tuh. Kamu niatnya cari pekerjaan di Jakarta, tetapi malah nggak dapat pekerjaan. Terus kamu niatnya pulang, sungkem sama si mbokmu. Nah, sebelum pulang naik kereta malah anjlok keretanya. Yang mati kegencat gerbong banyak. Itu untung kejadiannya di darat kan. Kalau kejadiannya di laut, apa kamu nggak dimakan bugong kayak itu? Oh, ngawur Mas. Itu tuh namanya musibah. Nggak ada yang tahu kapan musibah itu bisa datang. Tapi bener kok. Sekarang itu memang aneh. Kalau naik kereta anjlok. Naik bis tabrakan. Kalau naik kapal, yo bisa jadi makanan dugong. Ya, pacarmu
jadi ingat, ngomong-ngomong soal kendaraan. Jadi gini, saya jadi ingat cerita teman saya. Jadi waktu itu hujan gerimis, teman saya kecelakaan pas naik bis. Yang meninggal 18 orang. Banyak. Tapi anehnya, ketika santunannya diurus, nggak ada yang gubris. Polisi bisanya cuma meringis. Padahal para ahli waris itu udah sampai nangis. Katanya kalau cuma lantaran kecelakaan bis, jangan harap dapat santunan gratis. Apa nggak setan banget tuh? Hah? Setan kan? Tapi beda lagi. Sama Profesor Kusnanto yang waktu itu kecelakaan pesawat. Jadi gini ceritanya. Profesor Kusnanto naik pesawat. Di atas pesawatnya kebakaran. Bleber. Terus jatuh. Dan pesawatnya meledak. Semua penumpangnya meninggal, termasuk Profesor Kusnanto. Nah, kalau dia yang meninggal, santunannya bisa sampai 1.600.070.600 perak, dibayar lunas kontan tanpa cicilan. Apa nggak enak banget tuh? Apa nggak bang? Tuh. Pokoknya kurang ajar deh, Mbok. Aku punya ide, Mbok. Apa meneh? Ya, apa Tuhan? Gini. Aku mau beli tiket pesawat. Tapi doain pesawatnya itu sampai jatuh. Biar dapat uang, Mbok. Dapat uang kayak itu Profesor Kusnanto. Oh, ya tapi kamu beli tiket buat pesawat, uangnya dari mana, Han? Wong kamu tuh nggak punya pekerjaan kok. Oh, aku tahu. Kita kan masih punya sawah yang tinggal secuil itu, Mbok. Dipakai aja buat beli tiket. Nanti kan bisa kembali berkali-kali lipat, Mbok. Kagak bisa begitu dong. Ngawur ya. Kalau pesawatnya nggak jatuh gimana? Pokoknya sampai jatuh. Nah, terus kalau misalnya sampai duit tiketnya itu habis tapi pesawatnya tetap nggak jatuh, gimana? Oh, nggak bisa, Bang. Aku tuh lihat kemarin di TV1 itu ada pesawat namanya apa? Tiger Air jatuh, hilang, mati semua, Mas. Banyak itu sekarang. Ya terus, kalau udah begitu, yang mau dinaikin ke pesawat sampai jatuh siapa? Siapa? Gini, Mbak. Si Mbok kan pasti ikhlas toh kalau aku, Handoko, anakmu satu-satunya itu sukses jadi juragan, Mbok. Oh, ya siapa yang nggak senang kalau anaknya sukses, makmur, semua kebutuhan sandang dan pangannya terpenuhi. Ya Mbok tuh pasti seneng toh, Han. Cocok, itu yang saya cari, Mbok. Ridhonya si Mbok. Nah, gimana kalau yang tak naikkan ke pesawat itu si Mbok saja? Bener itu loh, Mbok. Bapakmu itu nggak enak, yuk. Mbok. Kamu itu harusnya juga bersyukur loh, punya anak cerdas kayak gini, aku salut kan. Walaupun otakmu udah bocor kayak gini, kamu tetap bisa berpikir kreatif. Yuk, kamu itu terima aja itu usulannya si Handoko. Kamu itu kalau Karto Dekleng pikir-pikir, kamu mau hidup sampai 7 kali pun, kamu nggak bakal kok bisa menghidupi anakmu yang satu-satunya ini. Lah wong kamu jualan cuma apa tempe garis tenge. Mana bisa kamu udah terima aja. Hidup itu kan bermanfaat buat orang lain apalagi buat anakmu. Tapi si Mbok tuh belum pernah naik pesawat ya, Han. Gak apa-apa, Mbok. Naik pesawat itu enak. Rasanya kayak naik ombak banyu di Sekaten, Mbok. Emang masih pernah naik pesawat sebelumnya? Wah, yang penting itu rasanya. Rasanya, Mbok, kayak di surga.
Terbang ke bulan pesawatku, terbang ke bulan. Sini, dengerin. Wah, ini ngaco nih. Durhaka sama orang tua. Masa mboknya sendiri mau dinaikin pesawat? Nanti ini yang ngejagain angkringannya siapa? Oh, si bos saya gak mau. Kamu itu loh, ikut-ikutan aja. Halo, Lek. Apa? Sehat, Lek. Ayo sih ya, Karto Dekleng itu minum susu 3 kali. Susunya siapa? Waduh. Susunya dan kau. Nah, Aku punya penawaran, Lek. tawaran. Gimana kalau yang tak naikkan ke pesawat sama si mbok saya itu Lek Karto saja? Apa, Lek? Oh, nanti hasilnya kita bagi 2, 50-50. Gimana? Nanti dulu, Lek. Nanti tak bikinin kuburan yang bagus, yang mewah, yang ada lampu 500 watt tuh kayak itu tuh. Terang. Nanti tak kasih AC biar isis. Nah, bener tuh Pak, bener. Bikin aja. Udah, Bapak mau aja kalau dinaikin ke pesawat sampai jatuh. Mau aja. Hitung-hitung santunannya tadi bagi 2 kan? Nah, nanti kuburan dibikin mewah. Aye kuburan siapa? Apa? Bu Siti. Yang Kok mandek aja? kasurnya kembang melati. Di pojokan kuburan dikasih CCTV. Beneran. Dikasih jendela banyak. Tiap pagi jendelanya dibukain satu-satu supaya apa? Supaya udara bisa masuk. Seger. Seger. Adem. Udah, Pak, mau aja dinaikin ke pesawat sampai jatuh. Kalau banget tuh pokoknya. Udah. Deh. Wes. Kalian. Wes lemu cangkeman. Biar Karto Dekleng kasih tahu. Mau. Nih, Gimana? kan tadi pertama si mbokmu sudah nyuruh aku mikir dagangannya yang meduse. Terus sekarang kamu pengen aku naik pesawat sampai jatuh. Ya, sampai mati biar Sampai dapat mati. Ya uang. kan satu naik bagi 2 loh. Iya. Kuburannya mewah. Mewah, ada kembang melati, ada CCTV. Nah, itu cakep tuh. Ya, oke. Sekarang Karto Dekleng mau memutuskan. Oke, gimana? Kalau Karto Dekleng pikir-pikir, ide dari kalian berdua itu benar. Benar ya? Ya. Benar brilian kan? Benar, bajingan. Masa Karto Dekleng disuruh naik pesawat sampai mati? Oh, lah ngawur, pikirannya do goblok. Wah, aku ini gak goblok kayak ini. Si mbokmu. Wah, ngawur kalau aku naik pesawat terus aku itu belum kawin 3 kali. Istriku baru 2. Sudah kalian ini loh makin malam ngomongnya makin semerawut. Ngawur. Si Mbok nitip angkringan mau ambil air habis. Oh, tak dupak cangkemmu kowe. Anteng karo Karto Dekleng. Aduh. Apa ya?
ya. Duitnya banyak dong kalau nge-gym. Eke ini dibantu dong. Ngejim. Ngawur. Mbok kira jim dajun. Ini gymnya. Ini mbok nyajim. Iya tuh. Bapaknya itu emang sering nge-gym supaya bisa godain mbaknya berdua. Lu bangsat. Masnya minta digodain nih. Godain dong. Saya masih normal. Masnya, Mas, emang Mas pikir kita nggak normal apa? Kita kan juga manusia, keles. Iya. Masnya nggak lihat apa? Ini Hali sudah badai ini. Ngalahin artis ibu kota. Oh, ngawur. Badai. Perutmu tuh badai. Perutnya badai, atas perut puting beliung. Aduh. Ah, minta yang badai nih. Ah, minta yang badai. Yang badai. Woi, ada yang ngomong. Bikin kesel bencong aja nih. Bete. Iya nih bikin bete. Ya udah. Maafin deh. Tapi kasih duit dulu dong. Capek nih dari tadi ngamen, mana nggak dapat duit. Dingin lagi. Kan kita butuh belayan kehangatan gitu. Aduh. Iya Om, sini deh. Om, bentar dulu apa sih? Om, belai kita berdua dong Om. Belai. Kumisku tuh tak belai. Aduh, kumis apa sih? Semua udah aku cukurin ya, lihat nih. Udah cukur nih, lihat nih. Weh, tapi bohong, masih ada. Gini. Waduh, ini makin kagak beres nih. Masih berdua nyanyi dulu. Nanti kita kasih duit. Walah masuk nyanyi. Bener ya dikasih duit. Iya, buru. Kalau enggak, nanti aku yang beri. Cepet aja Cin. Nyanyi yuk. Yaudah, yuk. Maafin, udah nyanyi yuk. Nyanyi satu, Ketawa cowok deh. dua, Tiga. Andeci, labora. bora-bori. Ayo dong diberi. Kalau enggak, Hati-hati, nanti dikebiri. Aduh. Terus dimakan kecil-kecil sama Eko. mampus. Mana kasih duitnya dong, oh. Pokok mau. Jangan balik lagi. Bodoh. Ya ini. Jangan pegang-pegang. Apaan nih kasihnya? Dikit banget anjing. Miskin. Ada Cin. Aduh, kelihatan rambut Eko. Lapar nih, belum makan 1 tahun. Bohong. Sudah kemana? Belum, pesen dong. Oh, ya Mas. Mbak. Anjing. Nasinya kecil banget. Kayak nasinya 4. Terus gorengannya berapa ya, Cin? Semua tapi 5.000. Oh, ya udah bayar 5.000 aja. Dan Ambil. bannya. Semua. Iya, kotak komentar. Terus sate ususnya nih semuanya 10 tusuk nih. Ini segini nih ambil. Oh, ini sama sate telurnya 6 biji aja yuk. 6 biji. 6 biji. Kan? Aku udah punya 2. Iya, di bawah sini.
udah manis dari lahir. Manis, manis. Mukamu tuh kayak gablis. Jangan marah-marah begitu. Justru yang kayak gini nih yang enak buat dianalisis. 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 Kayaknya aku punya ide. Mas, mau dong dianalisis? Apalagi katanya kan dianal biarin. Maksud saya dianalisis itu diteliti. Jangan ini. Mas meneliti sudah dari depan saya. Mas meneliti ya? Suka meneliti? Suka? Jawab dulu, suka meneliti nggak? Suka. Yaudah teliti baca. Sampai bawah. Ondel-ondel bunting brontosaurus, guys. Saya masih belum mau buta, masih mau melihat indahnya dunia. Hati-hati kalau ngomong sama bencong. Masnya, di anal bencong baru tahu rasa loh. Mau di anal bencong sini. Sini. Nih makan nih. Makan di pantat. Ini Mas, Mbak, Ayo pergi udah ini loh. semuanya sudah. Iya, ampun. Makasih ya Bu Cati. Berapa? Berapa daripada nggak dibayar? Mau dibayar nggak? Mau nggak? 250.000 saja. Ya udah ambil nih Mbak, ambil. Ambil. Baru. Ya udah kembaliannya buat cantik aja ya. Ambil aja buat cantik. Itu lihat duitnya 100 ribuan semua banyak. Terus ngapain ngamen? Mas, peneliti tapi bego. Dengerin ya. Kita berdua ngamen sih sampingan, Mas. Yang utama sih tetap ketua keluarga mahasiswa sosiologi udah. Kita kan ngamen cuma buat teateran di Selasar. Yang utama tetap skripsinya. Aduh. Badanku sampai basiah semua. Basiah deh. Itu tadi makhluk apa toh Mas? Gak tahu kok. Lihat gak? Yang kumisnya semuka itu. Kumisnya semuka. Itu tuh bencong apa? Punyok tuh. Saya sih bukan gimana ya. Geli. Takut ditelan. Bok. Kesedot banci. Aku itu takut Mas. Primulat bapaknya. Kayak gitu itu loh. Uli-ulinya ya yang datang terlambat. Emang sampol suka datang terlambat. Tanganku bau gak tadi? Aduh, saya harus wudhu lagi kayaknya. Pakai pasir. Bok, cepet aku, badanku sudah panas dingin, Bok. Mas, ya Allah. Harus kuis keren nih lu, Bok. Apa lihat-lihat? Lihat di sana aja Bang. Mas, hati-hati mimiknya keselak. Oh, ora panas. Enggak kaget. Bedan tenan kok mau banjine. Kaya belum dadi banji foto pas casting kae. Aku yo wegah. Ini
adanya gimana? Kamu itu lah ya cuma pengen ngeracuni kartu dekleng toh biar mati. Enggak. Mas, tak bilangin, nyari air di kampung kita ini sekarang sudah susah. Apalagi di kampung sebelah, Mas, airnya sudah pada asap. Itu aja. Tadi aku dapatnya yang warnanya udah coklat gitu kok. Udah, diminum aja, nggak usah protes. Di sini airnya asat yuk. Ya, Lah kok di rumahku itu istri-istriku juga mengeluhkan airnya asat ya yuk. Kok bisa pada bilang semua itu airnya gimana tuh ini? Bentar, masa sih orang di kamar saya airnya melimpah ruah kayak gitu kok? Wah, itu di kamarmu semua airnya. Bisa jadi sih. Tadi saya juga lihat orang-orang di desa sebelah pada antri air di kali. Emang air-air di sini udah pada nggak mancur ya? enggak, Mas. Udah tinggal setitik-titik. Nggak ada yang ngalir. Oh, saya tahu. Ini pasti karena pembangunan gedung-gedung tinggi. Nih, kayak ini nih, apartemen, mall, hotel, ya kan? Pembangunan gedung-gedung tinggi kayak gini, itu pasti nyedot air yang banyak. Kan Ya. untuk memenuhi kebutuhan, ya kan? Kebutuhan alibi. Kebutuhan apa kayak gitu itu? Ya nggak bisa pembangunan kok ngawur. Masa pembangunan hotel-hotel malah merugikan masyarakat sekitar? Masa warga pemilik sah tanah itu malah jadi kekeringan, nggak ada air? Itu kan nggak bisa dibiarin itu kayak gitu itu. Nggak bisa begitu emang. Emang kalau saya tahu kalau gedung-gedung tinggi kayak gini pasti nyedot air yang banyak. Nggak bisa dibiarkan. Kalau kayak gini terus, nanti aku nggak bisa minum teh Nasdito nanti. Udah, pokoknya kita sekarang lapor ke Pak Lurah. Kita demo, kita kumpulkan warga biar aspirasi ini sampai ke dewan atas. Ya gimana? Nah, untuk itu gimana? Kalau masnya ini yang jadi pemimpin demo. Soalnya kan masnya kan tingkat intelijensinya tinggi, nggak kayak kita ini orang bodoh. Pemimpin demo? Iya, masnya aja. Wah, nggak bisa. Saya kagak mau. Bisa aja kan? Yang bikin air di sini pada asap bukan pembangunan ini, apartemen ini. Apalagi apartemen saya, bisa aja tuh. Mall yang di Ring Road tuh yang nyedot air banyak. Wah, pokoknya saya nggak mau pimpin demo. Alah Mas, gak usah kebanyakan alasan toh Mas. Kami ini cuma rakyat kecil Mas. Masnya kan mahasiswa. Enggak, tetap sekali tetap enggak. Saya nggak mau mimpin demo. Nanti kalau misalnya saya mimpin demo, terus ketahuan sama yang punya apartemen, terus saya diusir dari apartemen saya, terus saya mau tinggal di mana? Hah? Emperan? Enggak. Udah, saya mau pulang dulu. Wah gimana tuh Mau Mas? kerjain tugas. Oh, berapa ya semuanya? Mahalin aja, Bob, mahalin. Mahal. 100.000, Mas. 100.000. Iya, Kok mahal banget? Nggak apa-apa ya, sampainya mahal kok. orang kaya. Mas, ayo toh mau sekali aja Mas. Enggak. Pokoknya saya nggak mau. Udah, saya mau pulang dulu. Assalamualaikum. Walah, mahasiswa ya kayak gitu loh. Katanya mahasiswa pro rakyat, nggak taunya mahasiswa pro mina. Gue kayak bubur bayi. Kamu itu pasti bukan mahasiswa psikolog. Pasti mahasiswa teknik itu kayak gitu. Kalau psikolog nggak kayak gitu. Psikolog kalau diajak demo, wah, melipir. Oke baik mahasiswa sekarang ini. Ya, pokoknya kita tetap lanjutkan aspirasi kita. Aku nggak mau kalau kita jadi korban pembangunan ngawur. Gimana setuju? Aku setuju, Le. Ayo, ya, ayo Bok. Nanti dulu yang ngurusi kita pimpin masyarakat demo ke Pak Lurah. Ayo, demo Bok. Kamu di depan. Emansipasi wanita. Aku di belakangmu. Ayo. Ayo, kamu yang belakang. Ayo, ayo kamu di depan. Aku di belakang. Ayo, ayo Bok. Ayo. Aku yang belakang. Ayo, ayo Bok.
Nih, saya kan udah langsung pergi kemarin. Saya masih punya hati ya. Jangan sampai saya balik di gerobak. Oh, sebentar Thomas, sebentar. Ini kan saya masih jualan. Kemarin kan sudah saya ngopo to dia. Kemarin kan sudah saya kasih surat peringatan kok. Dong lah. Wow, masa ketenanan. Mas ini siapa toh? Datang teriak-teriak gak jelas. Siapa? Siapa? Kamu tuh siapa? Hah? Kamu tuh siapa? Wong saya yang tanya duluan loh. Si mbok saya tuh udah jualan di sini dari dulu. Sebelum saya lahir, Mas. Sebelum Mas ini lahir. Malah diusir. Begini. Pemilik gedung ini, yang maha pemilik gedung, gak pengen ada angkringan umum di sekitar sini. Mbok dipikir kok, dipikir. Masa apartemen kayak gini, ada angkringan kayak gini loh. Dipikir. Sabar Thomas, sabar dulu. Aku ini belum memperkenalkan diriku, Mas. Nama aku itu Mas Bobi. Iya. Namamu itu Bobi Suranto kan? Tokong sapi ada jarang tok. Jos. Tahu. Bu. Saya pesan kopi sari. Kok malah pesen kopi ini piye? Heh, kita tuh mesti usir ini loh. Malah pesen kopi. Emang salah? Kita tuh mesti usir ini, malah ngopi. Ya bentar dulu. Musimnya bisa aku minum kopi. Kopi beda edan. Edan enggak kopi. Terus Tarmus. Oh, anu Mas, maaf, apa? kopinya habis. Saya belikan dulu ya. Alah, cepet. Mas, Bok kami kasihani sedikit toh Mas. Kasihani? Tidak bisa. Sekali lagi ya, ini itu udah keputusan dan aturan dari yang pemilik gedung yuk. Sekali lagi, yang maha pemilik gedung gak pengen ada angkringan sini. Mas, mbok ya sabar dulu toh Mas. Kalian berdua itu salah tangkap, salah usir kalau sama Masnya ini. Mas, Masnya ini orang baik-baik loh Mas. Masnya ini kasihan, mereka ini cuma orang kecil Mas. Mereka ini cuma mau cari makan dengan cara yang halal Mas. Masnya itu mbok usir tuh. Mereka yang cari makan dengan cara yang haram. Bukannya malah mereka ini Mas. Wes. Udah, Mas. kasih tahu. Makan dari orang kayak mereka tuh nggak bikin kenyang, bikinnya nambah capek. Oh nggak mungkin Mas, Mas sabar dulu. Nggak mungkin kalau Masnya ini nggak kenyang. Mas, Masnya itu di sini tuh banyak kok mereka yang cari makan dengan cara yang tidak halal. Masnya pasti kenyang nanti. Duduk bre Mas. Iya, Mbok, sabar dulu toh Mas. Kopinya juga belum datang. Nah, kata kopi-kopian. Langsung minum kopiku dan ayo bro, singkat.
supir truk. Tiap hari aku di jalanan lihat orang mati di pinggir jalan. Tiap hari aku lihat tabrakan beruntun di pinggir jalan juga. Tetapi nyatanya, aku juga masih tetap sehat. Aku masih tetap waras, tetap tentram. Anakku bisa sekolah semua, bisa sukses. Nah, kalau yang kayak gini tadi, sudah biasa bagi Tarko Degleng. Tarko Degleng ini sudah kenyang sama yang namanya pengalaman pahit. Kalian, yang namanya hidup itu memang kadang tidak adil. Yang namanya adil kadang memang tidak sama, apalagi rata. Ya, apalagi kalau kita melihat orang-orang kecil seperti ini ditindas. Apa kita tetap diam saja? Apa kita tidak melawan? Tetapi Pak, ingat, semua pasti ada resikonya. Ya, resiko. Oh,
Silang pasang rokok sambil minum kopi. Bawa di tangan kanan cabai hijau di tangan kiri. Kartu deleng atau kok Simbo dan Bang Gopar. Celotehan gak karuan ngomongin kehidupan. Soal uang dan kerjaan, anak istri dan lingkungan. Tapi sayang airnya hilang di tangan taman. Jadi jarang ngopi, apalagi mandi, karena banyak bangunan yang Halo, ayo deh. Sekian pembahasan dari teater Selasar. Ini kita kenalan dulu kali ya sama aktor-aktornya. Sebagai Karto ada Mahasitama Anindita. Sebagai Simbo ada Nur Kumayaning Tias. Sebagai Handoko ada Muhammad Zaiki Taifur Rahman. Sebagai Gopar ada Pandi Raka Pangestu. Sebagai Preman 1 ada Yoga Pramudia Wadana. Dan sebagai Preman 2 ada Farah Stoni. Selanjutnya sebagai Bencong 1 dan satu-satunya mahasiswa angkatan 2011 Hartmanto. Dan selanjutnya sebagai Bencong 2 ada Ketua Keluarga Mahasiswa Sosiologi siapa? Fatahisi. Selanjutnya ada Pembeli Angkrian Bangkit Adikarya. Dan selanjutnya sebagai Pemilok 1 ada Rashidi Nurairi. Dan sebagai mahasiswa teknik satu-satunya di yang terhormat teater Selasar sebagai Pemilok 2 ada Handung Divido. Dan lanjut ke bagian produksi. Sebagai pimpinan produksi dari Pementasan Sambating Dharma ada Raffi Ali Akbar. Sebagai wakil pimpinan produksi ada Fahmi Rijal. Selanjutnya sebagai stage manager 1 kita ada Intan Nurulfa. Dan sebagai stage manager 2 ada Arda Brian Karisma. Dan sebagai penata artistik ada Safitri, Greg Adiloka, Egy Pubabaryu, Satria Pramadya, dan Azina Darmayadi. Selanjutnya sebagai wardrobe ada Putri Parameswari, Tesalonika, dan Aditya Damayanti. Selanjutnya di musik ada Faras Muhammad, Muhammad Irfan Ardiansyah, Ilma Kinasi, Zarina, Fuad Rahardian, dan di lighting ada Krisna. Dan yang gak kita lupakan ya, bagian terpentingnya ada asisten sutradara kita Diki Pudia Gilang Jati dan Restra Soyakotama. Dan yang terakhir yang paling penting ada sutradara kita Yasandia O Utama.